Ya, oke. Kali ini kita akan mencoba melakukan simulasi pada transistor NPN dan PNP. Di sini mungkin langkahnya yang pertama yaitu seperti langkah isi EDA seperti umumnya. Kemudian nanti kita akan membuat rangkaian seperti ini. Ya, mari kita coba. Yang pertama adalah seperti ini. Di sini mode dalam isi EDA yang pertama adalah STD atau standar. Nanti kalian ganti simulasi. Kemudian di sini kalian harus login pakai akun Google kalian. Kalau kalian punya Google pakai Gmail kalian. Ini kita ubah ke mode simulasi dulu, kemudian kita klik confirm. Sebelumnya nanti kalian save dulu rangkaiannya. Oke, sekarang kita coba buat. Yang pertama kita sudah pasti masukkan ini. Kan agak kekecilan. Oke, kecil. Ya sudah lumayan besar. Di sini ada V1 terhubung sama 1. Kemudian kita hubungkan multimeter. Mana multimeter? Ya, multimeter. Kemudian resistor. Kemudian multimeter lagi. Kemudian ya, kita letakkan dulu seperti ini. Nah, ini adalah resistor. Nah, kalau resistor kita akan putarnya pakai tanda ini, rotate. Terserah rotate left atau rotate right. Yang penting sudah mengalami rotasi. Kemudian mungkin kita coba hubungkan. Nah, kalau menghubungkan kalian klik wire pada wire itu, atau kalian bisa klik huruf W. Nah, sehingga muncul tanda seperti ini. Nanti ini dihubungkan di multimeter. Kita hubungkan lagi ke resistor. Kita buat multimeter lagi, kita sesuaikan sama gambar. Di sini multimeternya ya ini sudah. Kalian tidak perlu mirip seperti gambar, tidak apa-apa, yang penting sambungannya sama. Nah, kita kecilkan dulu. Kita pasang transistornya. Kita transistor pakai 2N22, ya, jangan tipe NPN. Dihapus dulu, ini sambungannya salah. Oke. Nah, kalau ada gambar yang agak kurang rapi, kalian bisa klik escape. Kemudian kalian hubungkan lagi wire-nya. Oke, ini sudah terhubung. Kemudian kita tambahkan multimeter lagi bukan. Di sini juga tambahkan multimeter, dan juga terakhir kita tambahkan voltage source. Kita hubungkan semuanya seperti di modul. Nah, ini mungkin angkanya tidak seperti di modul, tapi ini sudah sambungannya sudah sama. Ya, oke. Kalau ada seperti ini berarti itu sambungannya kurang baik. Jadi sambungannya harus ada dari warna hitam ini kembali ke sini. Nah, sudah terhubung.
Kemudian sekarang kita pasangkan ground. Harus ada ground karena kalau tidak ada ground nanti tidak jalan. Oke, sudah. Ya, rangkaiannya sudah jadi. Di sini kita akan nyoba. Di sini adalah nilai dari VB. Di sini adalah nilai dari IB atau I basis. Ini adalah nilai dari I basis. Ini adalah I basis dan emitor. Kalau namanya sama nanti mungkin bisa jadi namanya tidak boleh sama. Ini kita ini bukan IBE tapi ini VBE. Jadi kalau terhubungnya secara paralel itu multimeternya dalam mode tegangan, sedangkan kalau terhubung secara seri multimeternya menjadi ammeter. Kemudian ini VCE, kemudian ini adalah IC. Oke, ini adalah VCC. Nah, di sini rangkaiannya sudah selesai. Mungkin nanti bisa kalian sesuaikan. Bentuknya seperti ini, sudah dijelaskan pada modul. Ya, di modul di sini juga sudah dijelaskan V1 sebagai VB berdasarkan gambar yang ada di modul, V2 sebagai VCC, SM1 dan SM6 sebagai IB, SM2 sebagai VBE, M3 sebagai VCE, SM5 sebagai IC. Kemudian kita lakukan langkah 3, di mana kita nanti harus menunjukkan nilai IB itu sebesar 10 mikroampere. Di sini sudah di tabel pengamatan juga sudah dibuat bagaimana nilai IB-nya. Di sini ada VB ya, nilainya 0,68 volt. Oke, berarti di sini kita mengatur nilai VB yaitu nilainya sebesar 0,684 volt. Tidak usah satuan, langsung angka saja. Dan kalau koma kalian pakai titik. Oke, dan kita VCC-nya berdasarkan tabel di sini dimulai dari 0. Oke, kita klik F8. Nah, di sini juga sudah mulai terlihat hasilnya, di mana nilai dari IB adalah 0,405 volt, VBE 0,279 volt, IC sama dengan min 7,412 mV dan VCE mV. Nah, di sini ada yang aku lupakan, yaitu nilai IB harus diubah dalam mode multimeter atau ammeter. Ini juga diubah ke ammeter. Oh sorry, tadi ini SM2 nggak bisa pakai atau, jadi ini harus di spasi aja biar enak. Nah, kalau di spasi ini oke. Nah, kita coba ulangi. Kita bisa klik F8 seperti aku tadi, atau kalian bisa klik tombol ini, run your simulation. Kita tunggu, nanti akan ada hasilnya. Nah, sudah ada hasilnya. Ini kita ubah ke ammeter. Di sini nilainya kita ubah sebesar 100 ohm. Ya, kita
kita cek lagi apakah sudah seperti di rangkaian. Di sini nilai sebesar 1K, RB sebesar 1K, RJ sebesar 100 ohm. Kita coba nilai V, jadinya diubah jadi 10. Jadi kalau kita mengetes nilai arus di sini, kita ngubah nilai VCC-nya di nilai tertinggi, yaitu nilai 10. Kita coba lihat berapa nilai I basisnya. Nah, nilai I basis yang terlihat adalah 10 mikroampere. Oke, sekarang kita kembali. Nah, kita kembali lagi, kita ubah kembali ke 0, klik F8. Nah, nanti kalian tulis nilai yang tertera pada VCE, IC, IB. Nah, di dari sini kita dapat nilai bahwa nilai VCE itu adalah 0,3,618 mV. Nah, nanti kalian ubah ke volt dulu. Kita coba ke di sini kita ubah nilainya ke tadi VCE ya. VCE sebesar 0,003618 volt. Ingat ya, satuannya volt, bukan milivolt. Tuh. Nah, tapi nanti kalian ngisinya di Excel aja biar enak. Kemudian kita lihat nilai IC. IC di sini nilainya sebesar minus 36,177 mikroampere. Kita tulis di sini minus 36,177. Ingat ya, mikroampere. Atau kalian mau ubah ke ampere silahkan, tidak apa-apa. Tetapi kalian juga jangan lupa mengubah nilainya. Sesuaikan nilainya berdasarkan satuan yang kalian tetapkan. Kemudian di sini ada VBE. VBE di sini nilainya adalah 0,617. Tulis 0,617. Nah, seperti itu. Kemudian nanti kita lanjutkan pada VCC 0,2. Nah, kita di sini dari nilai 0,2. Ingat ya, nggak boleh usahakan pakai titik karena ini pakai sistemnya luar negeri. Kita klik F8. Kita klik F8 dan hasilnya juga akan berubah. VBE-nya 0,661. Ingat ya, nanti kalian buatnya di Excel biar mudah ngolahnya. Kemudian di sini 0,84. VCE-nya 0,84. Kemudian IC-nya di sini adalah 1163 mA. Maaf. 1,163 miliampere. Di sini mungkin idenya kalian ubah ke miliampere bisa ataupun ke ampere sendiri bisa, terserah kalian. Bisa, mikroampere bisa, miliampere bisa, itu terserah kalian. Tapi di sini aku pakai mikroampere. Karena pakai mikroampere, makanya di sini nilainya tak jadikan 1163. Ya, seperti itu. Nah, setelah itu nanti kalian lanjutkan terus sampai VCC-nya menjadi 10.
Lihat ya, jadi nanti urut 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,2 sampai nilainya 10. Begitu. Kemudian setelah di bagian yang IB sebesar 10 ampere, kita beralih ke IB sebesar 20 ampere. Di sini nilainya VB-nya adalah 0,7121. Sekarang kita ubah VB-nya 0,7121. Kemudian VCC-nya kita ubah kembali ke 0. Oke, F8. Nah, nanti kalian akan melihat nilai seperti ini. Di sini nilai VBE-nya 0,625, 0,625, nilai VCE-nya tadi 0,04136, nilai VCE-nya 0,04136 karena tak ubah ke mode default. Jadi nilainya tak menjadi 0,04136. Kemudian yang IC nilainya sebesar min 41,359 mikroampere min. Nanti kalian buat di Excel seperti itu. Nah, nanti kalian urutkan mulai dari VB 0,684, 7121, 7732, 7511, 0,7673 hingga nanti kalian mendapatkan data seperti di Excel ini. Nah, jadi nanti membuat datanya seperti di Excel ini. Ini mulai urut VCC-nya, jadi nanti urut hingga VCC-nya nanti urut hingga sebanyak 51. Kemudian nanti khusus untuk ketika VB sama dengan 0,7673, kalian cukup mengisi sampai 4,8 VCC 4,8 volt saja, karena nanti bacaannya menjadi kurang akurat. 10 nilainya menjadi ampere terus, jadi tidak terbaca akurat. Nah, nanti setelah kalian membuat gini, nanti kalian membuat grafik, yaitu grafiknya seperti ini. Nah, grafik ini nanti itu isinya grafik antara IC dan juga VCE. Jadi VCE dan IC itu nanti akan dibuat grafik, dan nanti kalian juga harus mencari nilai garis bebannya dan juga titik-titik di beban. Nanti kalian juga harus menjelaskan di mana saturasi dan titik aktif pada transistor. Ini adalah pekerjaan kalian. Ya, jadi setelah kalian sudah menemukan semua data, nanti kalian dibuat grafik. Untuk membuat grafiknya yaitu pakai scatter. Ya, untuk membuat garis beban, mencari titik potong bisa kalian cari di Google. Ya, mungkin itu cara untuk membuat karakteristik transistor. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf.